Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku semua, kita ketemu lagi di channel Jaga Jalan Kemarifatan, yang pada episode kali ini akan membawakan satu judul, perbedaan antara kesadaran dan pikiran. Ini jebakan terbesar dalam hidup. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa pikiran itu diri kita, bahwa isi kepala ini adalah kebenaran mutlak, bahwa suara dalam diri ini layak dipercaya sepenuhnya. Tapi kalau kita benar-benar perhatikan, pikiran itu seperti radio yang tidak pernah mati. Kadang siarannya masuk akal, kadang ngawur, kadang sportif, kadang meracuni. Tapi satu hal yang pasti, kita bukan radionya, kita cuma pendengar siarannya. Kalau kita menyadari bahwa kita bukan pikiran itu, kita juga tidak perlu menjadi budaknya. Kita tidak harus percaya semua pikiran yang lewat, karena tidak harus reaktif terhadap setiap emosi yang muncul. Kita tidak harus hidup dalam ilusi ego yang terus mencari validasi, takut kehilangan, dan sibuk membangun identitas yang sebenarnya rapuh. Itulah kesadaran, dan kesadaran ini lebih luas dari segala drama mental yang kita alami. Tapi kebanyakan orang lupa, mereka sibuk upgrade pikiran, baca buku, belajar teori, nambah ilmu, tapi tetap merasa gelisah. Kenapa? Karena mereka lupa upgrade kesadaran. Kesadaran itu kuncinya. Pikiran itu cuma alat. Kalau kesadaran masih sempit, alat itu bisa jadi pedang bermata dua, bisa bikin kita makin bijak atau justru makin terjebak. Jadi pikiran itu seperti pisau, kesadaran itu tangan yang memegang pedang itu. Kalau tangannya tidak sadar, pisau itu bisa menusuk diri sendiri. Kalau tangannya bijak, pisau itu bisa dipakai untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Makanya kalau harus memilih mana yang lebih penting, upgrade kesadaran dulu. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi, janganlah engkau mati tanpa kalungi beat di lehermu. Dinaikkan atau di-upgrade dari gelombang kesadaran akal ke kesadaran ruh, karena diri sejatimu adalah ruh, bagian dari maha ruh. Kutiupkan sebagian ruhku dan kau bersujudlah. Karena begitu kita mulai sadar, hidup tidak lagi terasa sempit. Kita akan ketemu alam yang lebih nyata, lebih luas dari dunia ini, yaitu akhirat. Kita tidak gampang reaktif terhadap omongan orang. Kita tidak lagi diperbudak ego, bereaksi tanpa harus tunduk padanya. Kita mulai benar-benar hadir dalam hidup yang sebenarnya, bukan cuma melayang di kepala sendiri. Itu yang disebut dalam Quran, udkhulu fisilmi kafah, telah menyatu antara jasmani dan rohani. Kesadaran itu bukan tentang mengusir pikiran, bukan tentang menenangkan kepala. Kesadaran itu tentang bersaksi. Bersaksi bahwa pikiran datang dan pergi, bahwa emosi naik dan turun, bahwa dunia luar selalu berubah. Tapi ada sesuatu dalam diri kita yang tetap diam, tetap utuh, tetap menyaksikan semuanya. Dan begitu kita sadar akan itu, hidup terasa ringan, bukan karena masalah yang hilang, tapi karena kita akhirnya dapat melihat dari tempat yang lebih holistik. Jadi segeralah upgrade kesadaran kita. Itulah yang dimaksud dalam surat As-Surah
ayat 52. Dan sebelum ini engkau tidaklah mengerti apa itu iman, apa itu kitab. Demikian itu keduanya kami jadikan nur iman dan nur kitab, dan kami tunjuki, kami kehendaki, kami pilih di antara hamba-hamba kami. Sahabat channel Jaka, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang terasa asing, karena Islam datang dengan keasingannya dan akan kembali asing. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridho wa innayah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ini tentang praktek tarekat Naksabandia Khalidiyah Nusantara. Salam persatuan, salam Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.